Merupakan gambaran saripati umbi Garut dan setelah diolah atau dikelola dengan cara pembuatan yang baik sudah jadi tepung umbi Garut. Gimana tips dan caranya? Simak teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan cara membuat tepung dari umbi Garut ya, atau tips bikin tepung dari umbi Garut yang dikenal juga dengan umbi erut, umbi kerut, umbi irut, dan umbi kejarut. Itu ada yang mengenal masyarakatnya seperti itu. Nah, cara dan tips ataupun langkahnya membuat tepung dari umbi Garut ini teman-teman itu perlu untuk memanen dari umbi Garut. Ciri-ciri umbi Garut yang asli atau umbi Garut tanamannya itu biasanya satu tumbuhan paling banyak dia hanya menghasilkan 4 umbi. Jadi minimalnya itu menghasilkan bahkan satu umbi. Nah, ini kan satu umbi tapi ini hasilnya besar. Kalau satu umbi itu besar teman-teman. Nah, ini banyak akarnya. Akarnya sendiri kita bisa untuk budidaya ataupun dari pohonnya juga bisa. Tapi kalau saran dari kami itu budidaya dilakukan atau dipergunakan menggunakan batangnya gitu ya. Selanjutnya setelah itu teman-teman perlu untuk membersihkan umbi Garut itu dengan bilasan air. Bilasan air yang bisa dibersihkan itu kisaran 3 sampai dengan 5 kali bilasan. Nah, dibersihkan seperti ini, akar-akarnya dibersihkan ataupun dihilangkan karena akarnya tidak mengandung saripati yang banyak. Jadi sekali lagi yang dibersihkan itu adalah bagian untuk umbinya saja. Nah, ini udah bersih dan ini kalau misalnya teman-teman mau rebus atau lain sebagainya bisa banget. Untuk kalian semua bisa direbus, maksudnya seperti itu. Kalian semua bisa direbus, dimakan mentahan. Tapi kalau misalnya direbus dimakan mentahan itu rasanya kalau menurut hemat saya enggak terlalu enak, masih agak ambiar ya, hambar. Nah, rasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ini banyak fungsinya ya, misalnya untuk mengobati asam lambung atau untuk diet, itu bisa banget dari tepung umbi Garut atau saripati umbi Garut ini. Dan cara pembuatan secara tradisional yang baik ataupun benar seperti itu. Dan setelah dibersihkan ini ada 2 pilihan. Pertama, teman-teman bisa ditumbuk, kedua teman-teman bisa diparut. Kalau diparut tentu saja dengan produksi yang sedikit. Kalau misalnya banyak itu nanti akan diparut tentu akan capek gitu ya. Dan untuk mentahan misalnya 13 kilo itu paling banyak itu menghasilkan sebanyak 1 kilo untuk tepung yang jadi. Makanya banyak sekali produk-produk di sana untuk tepung umbi Garut ini dicampur dengan tepung-tepung yang lainnya yang lebih mudah atau lebih murah. Namun ya tentu saja itu tidak asli ya teman-teman ya, alias membohongi publik gitu ya. Jadi ini untuk yang asli itu 13 kilo paling banyak itu bisa menghasilkan 1 kilo tepung umbi Garut yang asli. Yang asli ya, sekali lagi yang asli karena ini diproduksi sendiri gitu. Jadi untuk pembuatannya dan prosesnya memang cukup lama, tapi yakinlah dari proses yang lama ini karena khasiatnya sendiri sangat banyak. Bisa untuk membuat kue, makanan dan lain sebagainya itu teman-teman. Nah, produk-produk umbi Garut ini juga banyak ya yang diperjualbelikan di marketplace atau lain sebagainya. Namun ini sendiri tentu menjadi salah satu solusi bagi masyarakat petani untuk meningkatkan penghasilan dari olahan hasil teknologi pertanian yang dimunculkan gitu ya. Nah, ini dibersihkan akar-akarnya pelan-pelan. Nah, setelah nanti teman-teman untuk dibersihkan ya menggunakan bak sih kalau biasanya untuk proses pembersihannya gitu yang banyak gitu ya. Setelah bersih seperti ini gambarannya ya, setelah produk itu bersih itu teman-teman tentu saja bisa membuat atau melakukannya 5 kali bilasan ya, 5 kali bilasan, akar-akarnya kita buang. Dan untuk tahapan ataupun langkah selanjutnya yaitu ditumbuk atau sekali lagi diparut. Nah, untuk pembersihannya ini kisaran waktunya sekitar 1 jam sampai 2 jaman. Jadi untuk proses pembuatannya dari awal hingga akhir itu kalau lancar itu teman-teman itu paling 5 harian untuk pembuatan umbi Garut ini. Makanya itu dari proses pembuatan ini banyak difungsikan atau banyak sekali manfaat dari umbi Garut.
saripati umbi Garut itu, teman-teman semuanya. Nah, kita bersihkan ya. Kita bersihkan ya, memang kalau pembersihan cukup lama, tapi ini nanti videonya nggak sampai kita full untuk kita bersihkan, tapi untuk gambarannya aja bagi kalian yang pengen tahu tentang proses pembersihannya. Itu teman-teman Radar Edukasi ya, barangkali ini bisa mengedukasi ya bagi kalian yang barangkali sedang mencari inspirasi bagaimana cara pembuatan atau proses untuk pembuatan saripati umbi Garut atau tepung umbi Garut yang banyak difungsikan atau banyak dimanfaat untuk berbagai hal dan berbagai keperluan. Nah, ini kita tumbuk ya. Kita tumbuk. Nah, kita tumbuk. Nanti kalau tumbuk ini airnya, kadar airnya lumayan banyak kalau umbi Garut ini. Kita tumbuk ya. Nah, setelah kita tumbuk nanti itu dimasukkan dalam air dan dipres ya, dipres menggunakan kain. Jadi ini sudah dimasukkan dalam air. Nah, untuk yang di bawah, nah itu merupakan endapan dari umbi Garutnya gitu ya. Dimasukkan dalam nah, ini kan dimasukkan lagi. Nah, ini sudah jadi endapannya. Endapan inilah yang nanti menjadi saripatinya. Untuk airnya itu dibuang ya. Untuk airnya dibuang setelah jernih. Jadi ini kisaran waktunya kita menunggu itu, kita istilahnya taruh di bak itu selama 5 jaman. 5 jaman baru muncul untuk endapan ini sampai dengan bersih. Nah, ini airnya nanti kita buang gitu teman-teman. Jadi yang diambil hanya saripatinya aja gitu. Nah, ini kita coba untuk menjelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk tahapannya. Jadi memang pelan-pelan ya, pelan-pelan airnya itu dipergunakan ya. Setelah itu baru endapan tadi kita jemurnya kita jemur lagi. Kalau misalnya waktunya memang kemarau itu 3 hari sudah cukup sih untuk menjemur sampai dengan kering. Dan kita perlu untuk membuatnya menjadi pencar-pencar gitulah ya, pecah-pecah agar untuk pengeringannya merata gitu. Untuk pengeringannya merata. Ini dijemur ya, dijemur untuk teman-teman semuanya yang pengen membuat tepung dari umbi Garut. Ya, kalau dibilang mudah sebenarnya mudah, tapi kalau dibilang susah ya susah karena prosesnya memang sangat panjang untuk saripati umbi Garut yang asli ini ya. Itu teman-teman semuanya. Nah, ini kita jemur. Nah, setelah teman-teman nanti selesai untuk menjemur, nanti barulah untuk tahapan atau langkah selanjutnya itu bisa dilakukan dengan kalian memblender atau menumbuk lagi gitu ya. Tinggal tergantung atau banyak sedikitnya gitu. Nah, ini kita jemur sampai 3 harian. Anggap aja udah 3 hari lah ya kita jemur dan udah kering gitu ya. Jadi bisa video ini juga bisa dipercepat untuk penjelasan pembuatan umbi Garut ini ya. Karena banyak sekali yang pengen tahu sih proses pembuatannya antara yang asli atau yang palsu. Makanya produk-produk yang asli itu tentu saja masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat semuanya gitu kan. Nah, produk yang asli cara pembuatannya seperti itu. Makanya kalau umbi Garut yang harganya murah-murah itu biasanya ada campurannya. Jadi bahaya banget ya kalau ada campurannya, selain juga mengurangi kepercayaan konsumen juga berbahaya banget. Makanya teman-teman semuanya harus hati-hati dalam pembelian umbi Garut gitu ya. Umbi Garut, tepung umbi Garut yang asli seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita blender. Dan setelah kering, anggap aja tadi udah kering, kita blender. Nah, kita blender pelan-pelan. Nah, dari tahapan kita blender ini baru nanti teman-teman Radar Edukasi setelah di blender, ini kan udah di blender nih, kita blender menggunakan ya, karena banyak ya, jumlahnya banyak gitu. Jadi 12 kilo itu hanya jadi sekitar 1 kilo. Dan ini kita bungkus. Untuk satu plastik ini 1 kilo. Untuk satu plastik kita bungkus 1 kilo, nanti kita masukkan dalam produk. Nah, ini kebetulan ini sponsor dari Nutrigastin ya. Nutrigastin itu merupakan pati umbi Garut murni. Jadi teman-teman kalau ingin pemesanan bisa menghubungi WA atau nanti kita cantumkan di deskripsi kalau teman-teman ada yang bertanya gitu. Dan ini asli ya, umbi Garut asli karena pembuatan prosesnya juga sendiri. Dari proses pembuatannya ini kita sudah bisa menganggap bahwa ini adalah umbi Garut yang asli, teman-teman Radar Edukasi gitu. Nah, barangkali video yang bisa dijelaskan hanya demikian tentang cara-cara membuat tepung umbi Garut dari saripati dan tanaman umbi Garut yang juga dikenal dengan umbi lerut, umbi kerut, umbi irut, umbi jelarut, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran yang umbi Garut yang asli itu nanti ada agak kesat-kesat seperti itu. Agak kesat-kesatnya itu lebih terlihat gitu untuk ciri khas umbi Garut yang asli. Itu
teman-teman terkait dengan proses pembuatannya. Semoga saja melalui video ini bisa memberikan wawasan. Terima kasih telah menonton. Bye bye.